Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Iqbal di Purwokerto. Mas Iqbal menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialami sekitar tahun 2010-an. Jadi di tahun 2010-an tersebut, kondisi Mas Iqbal sendiri juga masih nganggur ya waktu itu. Dia baru lulus sekolah 2 tahun lamanya, gak ngapa-ngapain, cuman ya begitulah lontang-lantung gitu doang. Dan memang secara finansial, secara ekonomi, Mas Iqbal sendiri alhamdulillahnya dibantu oleh kakaknya. Jadi kakaknya Mas Iqbal itu punya bisnis kayak semacam kantin gitu, kantin di satu pabrik di ibu kota sana, atau mungkin di sekitarannya, bisa di Cikarang atau di Tangerang atau dimanapun itu. Jadi usahanya itu lumayan cukup berjalan dan memang kerasa banget hasilnya, sampai pada suatu hari kakaknya itu membeli sebuah rumah. Ada satu rumah tua di sana di kampungnya yang memang dijual untuk dibagi waris gitu kan. Dan ya sudah, karena memang kakaknya Mas Iqbal itu lagi megang duit, uang itu pun dipakai buat beli rumah tersebut. Nah, rumah itu kan kosong, gak ada yang nempatin. Akhirnya apa? Mas Iqbal pun dikasih pekerjaan sama kakaknya. Bal, kamu mau ndak gitu kan nempatin rumah itu, katanya begitu kan. Sayang kalau nggak ditempatin, nanti gampanglah ada hitungannya, kata si itu ya. Sekaligus kamu misal ya mau apa kayak diramein lah rumah itu, kalau misal mau dipakai buat usaha atau apa, kamu bisa pakai itu. Kamu juga ya misal ada temen atau apa, undang-undang buat nemenin kamu di sana juga boleh, intinya kayak gitu ya. Ya, Mas Iqbal dengan senang hati tentu saja, ya wis mas, tak jagain rumahnya. Akhirnya udah, Mas Iqbal sendiri juga nggak ada rasa takut atau rasa apa, biasa aja lah waktu itu ya. Akhirnya apa? Mulailah pada suatu malam setelah rumah itu tuh dirapikan, maksudnya direnov dikit-dikit gitu ya, dindingnya dicat lagi, pintu-pintunya juga sama dibersihkan dan sebagainya, dipel, pokoknya rumah itu udah kembali bersih lah, meskipun di dalamnya itu kosong, nggak ada apa-apa, ya cuman ada kasur, itu untuk kebutuhannya Mas Iqbal. Di belakang juga memang disediakan kompor, air juga udah ngocor ya, listrik juga udah kembali nyala. Nah, Mas Iqbal pun jagain rumah tersebut, nempatin rumah itu. Malam pertama tinggal di sana, ya rasanya memang agak sedikit aneh ya. Sepi banget, bangunan baru, halamannya luas, samping kanan kirinya juga sama-sama rumah tua, penghuninya itu udah sepuh-sepuh gitu ya, nggak ada anak mudanya, alias ya nggak ada teman buat nongkrong waktu itu. Mas Iqbal duduk lama di teras di sana sampai mungkin sekitar jam 10. Udah masuk kah? Waktu itu belum manggil atau belum ngundang teman-temannya Mas Iqbal. Dia pun masuk ke dalam rumah. Tidurnya di ruang tengah di sana ya, pakai kasur lantai itu tadi ya. Coba tidur di situ malam pertama, berhasil alhamdulillah, meskipun setiap beberapa jam gitu, misal 1 jam 2 jam, Mas Iqbal itu pasti kebangun karena kaget dan loh, aku di mana? Oh iya, aku lagi tugas ngejalanin ya tugas dari kakaknya gitu ya, buat jagain rumah ini, nanti lanjut tidur lagi, seperti itu. Tidurnya itu belum pules malam pertama. Siang harinya balik ke rumah orang tuanya di situ. Nanti malam harinya ke sana lagi Mas Iqbal ya, ngerawat rumah, bersih-bersih dan sebagainya. Sampai waktu itu di malam keberapa? Malam pertama, malam kedua semuanya itu baik-baik saja. Malam ketiga atau malam keberapanya gitu, pokoknya udah dapat beberapa malam di situ. Di sanalah Mas Iqbal mulai mengalami sesuatu yang aneh gitu ya. Jadi pada suatu malam Mas Iqbal itu pertama banget itu nyium
ada bau kemenyan. Kok bau kemenyan ya gitu ya, kata Mas Iqbal. Di situ Mas Iqbal itu pemberani gitu ya. Dia tuh takut ada, cuman kadarnya itu tidak terlalu besar. Dia tetap berusaha tenang di situ. Kemenyan dari mana ya? Apa dari rumah sebelah ya? Dari Mbah Sarni atau apa barangkali? Ya namanya orang tua begitu kan. Barangkali lagi ngapain lah, lagi bikin sajen atau apa gitu. Ya wis, dibawa tenang waktu itu. Sampai agak lumayan cukup malam lagi. Nah, disitulah Mas Iqbal itu mulai mendengar sesuatu. Jadi di salah waktu nyium bau kemenyan, Mas Iqbal pindah ke ruang tamu di situ. Ruang tamunya juga kosong. Kasur itu diseret ke sana, dipindahin. Nah, saat lagi tidur-tiduran di ruang tamu tersebut, Mas Iqbal itu mendengar kayak ada orang ngobrol, gremang-gremeng. Itu suara orang dewasa gitu ya, laki-laki sama perempuan. Suara itu ya kayak orang ngobrol biasa lah, tapi suaranya itu pelan dan ini kayaknya dari dalam rumah ini. Mas Iqbal pun coba mendengar gitu ya. Aku coba dengerin, ditangkap, itu kira-kira suara tadi itu dari mana sih ya? Dapatlah suara itu sepertinya dari sebelah kiri. Dan suara itu sepertinya dari salah satu kamar di ruangan tengah di situ. Tapi siapa yang ngobrol ya? Didatenginlah sama Mas Iqbal karena penasaran. Dicari masuk ke sana ke dalam. Dilongok begitu di kamar itu tadi, yang satunya kosong, tidak ada apa-apa di sana. Kosong dan suara obrolan itu pun hilang. Mas Iqbal pun balik lagi ke depan. Balik lagi ke ruang tamu dan malam itu memutuskan, udahlah, aku tidur di sini. Kok makin hari kayaknya makin aneh ya. Kok makin hari makin serem ya di rumah ini ya. Mas Iqbal itu udah mulai ngerasain seperti itu setelah bau kemenyan, terus ada orang ngobrol juga di situ. Rasa takut itu mulai muncul dan ada informasi yang Mas Iqbal tahu banget mengenai rumah tersebut. Jadi di dalam rumah itu sudah ada sekitar 7 orang meninggal di sana. Ya, keluarga, maksudnya meninggalnya itu normal. Meninggalnya di situ ya, dari zaman kakek neneknya sampai anak terbesarnya, sampai ada yang cucunya begitu. Dan cerita itu tuh menarik karena apa? Dari semua orang yang meninggal itu, ada sekitar 7 orang, meninggalnya di ruangan yang sama, yaitu kamar di mana Mas Iqbal itu mendengar ada suara datang dari situ. Kamar itu kamar sebelah kiri, semuanya itu meninggalnya itu di sana. Nah, setelah ingat itu, Mas Iqbal itu jadi, iya ya, kok serem ya gitu ya. Tapi sudahlah, udah, aku nggak mau mikirin itu. Aku mikirin bayaran aja. Aku mikirin tugas dari masku. Jadi semuanya itu harus lancar. Kecuali misal ada maling atau apa, aku bisa kabur gitu kan. Cuman kalau masalah begitu-begituan, enggak lah. Kata Mas Iqbal, ya tidur aja. Malam itu pun tertidur. Sampai entah Mas Iqbal itu kemudian nggak mengalami apa-apa lagi. Kecuali suara kayak semacam gelutukan, ada benda jatuh atau apa, itu mungkin mikirnya itu mungkin tikus atau mungkin musang atau apa di bagian belakang rumah di sana. Dan pada suatu malam sekitar jam 1 pagi, waktu itu udara memang lagi dingin. Mas Iqbal itu sebelum tidur dia tuh sempat bikin teh, minumlah glegek-glegek gitu kan, belum sempat ke toilet, belum sempat kebelet pipis. Dia udah tidur sampai akhirnya nggak lama, mungkin baru sekitar setengah jam lah Mas Iqbal itu tertidur. Sekitar jam setengah 11 atau jam 11 malam dia terbangun gara-gara pengen pipis. Aduh, aku pengen pipis. Udahlah ke belakang gitu pikir dia kan. Pengen pipisnya itu di halaman aja di sana, cuman nggak enak gitu kan. Udahlah aku ke belakang aja ke sana, dan Mas Iqbal pun ke belakang ke arah toilet. Masuklah ke situ dan toiletnya itu masih tradisional ya, bukan toilet modern seperti itu, enggak. Jadi di bagian buangannya itu cuma kayak lubang begitu doang, nanti sama tetap disiram gitu. Nah, Mas Iqbal pun ke sana, ke arah situ.
pipis kan di situ. Nah, setelah Mas Iqbal pipis, dia keluar dari kamar mandi tersebut. Ini di satu pojokan di situ, Mas Iqbal itu melihat satu pojokan di area belakang rumah itu yang memang lumayan cukup gelap. Ada kayak balai-balai dari bambu. Itu balai-balai itu tuh udah reot. Mas Iqbal sendiri punya rencana, ini mau tak bakar aja, pikir dia. Karena memang udah keropos salah satu kakinya, dan kalau didudukin itu juga beresiko jatuh atau bagaimana ya. Nah, ada rencana mau dibakar, cuman belum sempet. Nah, Mas Iqbal di situ lewat ke sana. Ini ada yang berbaring. Ada seorang laki-laki. Ini nggak pakai baju, laki-laki tua kayak kakek-kakek begitu ya. Itu lagi berbaring di situ. Mas Iqbal pun ngeliatin, ih, kok ada yang berbaring di sana? Oh, bukan orang ini. Pikirnya Mas Iqbal, udah masuk. Dia pun akhirnya masuk ke dalam itu ya, ke ruang tamu lagi, di sana tiduran. Nah, begitu Mas Iqbal tidur, baru ngeliap sebentar begini. Sekitar 5 menit atau 10 menit lah, baru merem gitu. Bahkan Mas Iqbal itu sepertinya belum tidur full. Dia itu mendengar ada bunyi cik. Kayak ada langkah kaki lewat, ini di sampingnya. Ada yang lewat. Mas Iqbal pun melek, siapa ya? Pas ngelongok begini, itu melihat seorang kakek-kakek, nggak pakai baju, cuman pakai celana doang bagian bawahnya. Dia itu jalan dengan cara berjinjit, badannya itu bongkok, dan kakek itu tuh tinggi, termasuk kurus tinggi ya, ngebongkok begini, atasnya tuh pakai belangkon, jalannya itu jinjit, bolak-balik dari depan menuju ke ruang tengah sana, duk, jalannya juga cepet. Mas Iqbal itu siapa gitu, kok ada orang kayak gitu di sini? Itu langsung diem aja gitu. Ini adalah kayak malam penampakan pertama lah yang kata Mas Iqbal ya. Sebelumnya itu aku cuman suara-suara sama yaitu tadi bau-bauan gitu ya. Kali ini tuh aku ngelihat langsung ada seorang kakek-kakek. Aku langsung bangun, kata Mas Iqbal, dan kali ini tuh udah bukan takut lagi, tapi takut banget gitu ya. Dia bangun, dia keluar rumah karena memang rumah itu tuh kosong, udah ada apa-apanya. Malam itu ditinggalin, dia balik ke rumah orang tuanya sana. Cerita, Bal, kenapa pindah ke sini? Pak, Bu, rumahnya ada setannya, kata Mas Iqbal. Lah, setan apa, katanya. Beneran, Pak, aku itu sebelumnya itu nggak cerita, Mas Iqbal. Ya, kalaupun cerita itu cuma tipis-tipis begitu doang ya. Kali ini tuh dibuka semua sama Mas Iqbal. Oh, jadi gitu, Bal. Udah mulai muncul, kata si bapak gitu. Iya, Pak, udah mulai muncul, Pak. Ya sudah, yuk tak temenin, kata bapak. Oh, Pak, aku males apalah. Ayo, sudah apa-apa. Ayo tak temenin yuk di sana yuk. Ini sama bapaknya itu balik lagi ke rumah tersebut. Udah, Pak, tapi kasurnya cuma satu. Ya udah, enggak apa-apa gitu kan. Bapak enggak tidur, kata si bapaknya seperti itu. Oh ya wis lah. Akhirnya ke sana, balik ke rumah tersebut. Mas Iqbal memang udah ngantuk waktu itu. Pak, aku tidur ya, Pak ya. Iya. Bapak enggak tidur, Pak. Bapak enggak. Bapak udah duduk aja di sini. Dan bapak itu posisinya kayak orang bersila, nyender gitu ya. Terus matanya merem sambil mungkin baca-baca doa atau apa gitu ya. Wiridan atau apapun itulah. Mas Iqbalnya ya tenang karena ada bapaknya. Dia pun tertidur, dan begitu tertidur sekitar jam 2:30 itu di ruang tamu kebetulan ada jam 2:30 Mas Iqbal itu bangun, yang dicari itu kan langsung bapaknya ya. Bapak itu masih di posisi enggak, dilihatin bapaknya udah enggak ada, dan akhirnya apa, Mas Iqbal pun bangun nyari. Pak, dipanggil-panggil dulu si bapaknya. Gak ada jawaban. Mas Iqbal ngelongok sana ke dalam ruang tengah. Dari ruang tengah itu ngelihat ke arah kamar yang itu di sana, kamar yang tadi diceritakan itu kan kelihatan. Nah di situ Mas Iqbal itu ngelihat ada seorang laki-laki berdiri, cuman ngebelakangin ke sana, ngadepnya tuh ke arah dalam. Itu bukan bapaknya Mas Iqbal, melainkan laki-laki yang dia lihat sepertinya sama yang di belakang sana, sama yang tadi jalannya jinjit itu. Langsung lari lagi. Kali ini pintunya nggak dikunci, pulang ke arah rumahnya ke sana ya. Ngetok-ngetok, ternyata bapaknya ada di situ di rumah. Bal, kamu kenapa, Bal?
"Pak, bapak kenapa ninggalin pak?" gitu. "Ninggalin apa?" kata bapaknya. "Bapak katanya mau nemenin aku di rumah di sana, kok malah aku ditinggalin." "Wis, kamu jangan ngaco," kata bapak. "Ngaco gimana pak? Lah itu kamu, bapak mau nemenin gimana? Kapan bapak ngomong seperti itu?" katanya. "Loh, bapak orang tadi pergi sama aku kok pak ke sana." "Pergi kapan?" kata si bapaknya. "Bapak itu nggak pernah nggak kemana-mana," kata si bapaknya. Dan akhirnya apa, Mas Iqbal ditenangin dulu kan. "Udah sini masuk, tenangin dulu. Cerita gimana?" "Pak, aku itu tadi habis dikasih lihat setan pak di rumah di sana. Itu ada kakek-kakek lah, badannya tinggi kurus, jalannya itu jinjit pak. Terus apa? Aku pulang ke sini, aku mau tidur di sini aja, aku nggak berani tidur di situ. Dan kata bapak, yuk balik lagi ke sana, tak temenin bapak." Ya udah, aku balik lagi ke situ pak, nemenin bapak. Aku tidur, bapak nggak tidur pak. Bapak nggak tidur katanya gitu kan. Giliran aku bangun, bapak udah nggak ada. Ya udah, aku balik lagi ke sini. Aku cuman melihat itu ada kakek-kakek di sana. "Bal, kapan kamu pulang?" katanya. "Tadi pak, jam 10:30 kata si Mas Iqbal ya. Akhirnya ibunya kan juga bangun kan. "Emang Iqbal pulang bu jam itu?" "Oh enggak pak, orang nggak ada siapa-siapa yang pulang. Pak, sumpah pak, aku itu pulang." Jadi begini, ternyata menurut bapaknya, bapaknya nggak merasa nemenin Mas Iqbal ke sana, tidur di rumah itu nggak ngerasa. Itu Mas Iqbal cuman kayak perasaannya doang, atau nggak tahulah itu saat pulang ke rumah yang nyambut siapa, dan itu bukan bapaknya. Terus gimana? Terus gimana Bal? Bapak nanya kan. "Ya udah pak, aku udah mau nempatin rumah itulah," kata si Mas Iqbal begitu. "Ya wes, kalau memang kamu udah berani ndak ini, ya udah kamu bilang sama masmu," katanya begitu. "Iya pak, nanti aku bilang sama mas, aku udah ndak kuat lah, cariin kerjaan yang lain aja. Kamu kan bisa nyari temen Bal di situ Bal, itu dipakai buat usaha apa kek gitu kan." Dan akhirnya, "Yus pak, nantilah pak, nanti." Akhirnya wes ngomonglah keesokan paginya ya sama kakaknya, "Mas, aku digangguin setan di situ mas, aku ndak kuat." Dibuka semuanya, masnya pun nggak keberatan. Tapi Mas Iqbal kepikiran, iya ya aku nyari temen di situ ya. Akhirnya apa? Nyarilah beberapa teman buat nemenin dia tidur di tempat tersebut. Ya sekaligus apalah, bikin usaha, bikin stiker, bikin percetakan sederhana kayak gitu ya, nyablon-nyablon kaos dan sebagainya. Temannya pun ada yang akhirnya nemenin di situ, ada 3 orang, jadi totalnya itu ada 4 orang. Pikirnya Mas Iqbal ya, oh ini ramean gitu kan, jadi aku udah berani dan sebagainya. Cuman ternyata saat menjalani itu kehidupan di sana, terornya itu tambah parah. Yang namanya kalau misal malam-malam gitu kan, ada gulungan stiker apa yang berdiri, itu pada jatuh sendiri, gedebrak gedebruk, jatuh sendiri. Cuman karena ramean berempat, cuek bodoh amat pikirnya gitu kan. Dan si sosok itu, sosok kakek-kakek yang tua tadi, ini kalau malam, jadi yang lihat itu nggak cuman Mas Iqbal doang, teman-temannya juga udah mulai ngelihat, kayak udah kenalan begitu ya. Ini sering kelihatan mondar-mandir di ruang tengah di situ. Terus puncak-puncaknya itu apa? Pada suatu hari, jadi ada 2 temannya Mas Iqbal ini lagi main ke tempat sana lah, ke tempat temannya, dan pulangnya memang agak telat. Nah, Mas Iqbal ini sama satu temannya lagi berdua tinggal di situ, tidurlah di ruang tamu di sana. Nah, malam itu benar-benar aneh. Sekitar jam 12:30 pagi, itu 2 temannya belum pulang, Mas Iqbal kebangun. Saat kebangun, itu telinga itu langsung bunyi nging gitu kan. Kok telingaku bunyi nging seperti ini. Ngelihat temannya itu masih tidur, Mas Iqbal pun coba tidur lagi. Nah, setelah itu ada suara obrolan di ruang tengah di situ. Nah, Mas Iqbal itu kan kenal dengan keluarga penghuni rumah ini sebelumnya. Meskipun nggak kenal deket, tapi tahu lah gitu ya. Tahu namanya, tahu mukanya, kalau ketemu ya nyapa dan sebagainya, itu dari zaman kakek neneknya lah, pokoknya sepuh-sepuhnya itu tahu. Nah, ini si Mas Iqbal mendengar ada suara obrolan-obrolan. Ya, orang ngobrol siapa ya? Tanpa bangun, Mas Iqbal cuma merayap begini doang, ngelongok.
Di dalam itu banyak orang, dan orang-orang itu adalah orang-orang yang sudah meninggal semua. Orang-orang yang pernah tinggal di rumah tersebut meninggal di tempat itu. Ada sekitar 7 orang. Ini mereka tuh lagi berdiri kayak keluarga satu yang acak gitu ya, berdiri. Dan mereka tuh kayak lagi ngobrol. Cuman Mas Iqbal itu nggak ngerti. Ini tuh mereka tuh ngobrolin apa sih ya. Itu cuman ngelongok begini. Mukanya itu pucat-pucat banget waktu itu. Ya kayak orang udah meninggal, cuman dibangunin lagi gitu ya. Pucat-pucatnya itu seperti itu. Itu cuman sambil ya merangkak itu tadi Mas Iqbal itu cuman diem aja, cuman ngos-ngosan gitu kan, sampai akhirnya temannya itu kan posisinya di kakinya Mas Iqbal itu ditendang, deplak, akhirnya temannya bangun. Apa bal? Mas Iqbal nggak bisa jawab apa-apa, dia tuh cuman merunduk begini, akhirnya ditolongin sama temannya ya. Bal, kenapa? Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Si itu belum pulang ya, yang 2 orang itu. Balik, kamu kenapa? Yuk keluar dulu. Temannya kan juga takut. Akhirnya duduklah mereka di teras. Setelah duduk, Mas Iqbal itu sempat muntah segala macam ya. Bal, kenapa Bal? Masuk angin atau gimana? Tak kerokin sini Bal gitu kan. Iya. Akhirnya dikerokin sama temannya ya. Mikirnya kalau muntah-muntah begitu tuh masuk angin. Dikerokin sama temannya. Ya badannya nggak merah-merah banget gitu ya, kerokannya itu biasa aja. Mas Iqbal pun cerita, aku tadi ngelihat orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang sudah meninggal di rumah ini, itu nongol lagi, kata si Mas Iqbal. Serem Bal katanya. Yo serem banget kata si Mas Iqbal gitu kan. Terus mereka ngomong apa Bal? Aku nggak tahu. Mereka tuh kayak ngobrol sendiri, cuman aku ya nggak ngerti gitu ya, apa yang mereka obrolin. Si mbah ini, terus si Mbak Yu ini disebutin semuanya sama Mas Iqbal karena kenal gitu kan. Terus gimana Bal? Ya udah, kita di sini aja lah, di teras aja kata Mas Iqbal. Apa? Digeser, takut-takut itu dipindah ke teras. Saat dipindah ke teras, udahlah mereka tuh tidur lagi 1:30 ya waktu itu. Temannya itu belum pulang. Dan ini ada cerita lagi, Mas Iqbal kan tidur di teras. Teman-temannya itu mau pulang sampai halaman jalan kaki ya, mereka berdua itu. Begitu sampai halaman, mereka mundur lagi. Soalnya apa? Di teras tersebut ini ada yang berdiri berjejer begitu, ngelilingin Iqbal sama temannya lagi tidur. Mereka cuma berdiri doang, dan ini teman-temannya Mas Iqbal kan juga orang situ, kenal dengan mereka ini, yaitu mereka tuh yang udah nggak ada gitu ya. Akhirnya temannya tuh balik lagi nggak jadi pulang. Nah keesokan paginya jam 6 baru teman-temannya itu pulang. Mereka tuh tidur di salah satu, adalah di sana rumah warga gitu ya. Rumah warga memang rame. Mereka tidur di situ, dan saat paginya, Bal, aku semalam lihat begini. Nah akhirnya itu sosok yang 7 orang tersebut kayak udah jadi apa ya, ya awal-awal takut Mas Iqbal dan kawan-kawan, tapi lama-kelamaan kok lah kita mau takut gimana gitu ya, mereka juga nggak ganggu gitu ya, sesekali cuma nongol seserepet begitu doang. Kalau lagi apes-apesnya ya itu mereka tuh nongol berbarengan, tapi biasanya itu tengah malam, udah menjelang pagi, udah jam 1, jam 2, kayak gitu, saat semuanya itu udah pada tidur, dan salah satu dari mereka bangun, itu biasanya suka menyaksikan hal tersebut. Entah cuman lewat doang gitu ya, atau mereka itu lagi duduk, ada yang berdiri dan sebagainya, kayak menjalani kehidupan sehari-hari sebelumnya, meskipun mereka itu meninggalnya itu tidak bareng gitu ya. Jadi lumayan cukup berjarak lah, berapa tahun si kakeknya, nanti berapa tahun lagi neneknya, kayak gitu. Jadi lumayan cukup panjang. Tapi malam itu di sana mereka itu ditampilkan seolah-olah masih hidup semua. Mereka pun ya ngobrol-ngobrol kayak orang hidup pada umumnya gitu ya. Cuman obrolan itu baik Mas Iqbal maupun teman-temannya, mereka itu nggak ngerti. Karena apa? Suaranya juga kecil, dan ngomong apa itu nggak tahu apa yang sedang diomongin. Dan Mas Iqbal pun ya karena terbiasa itu tadi, akhirnya berhasil ngelewatin tinggal di rumah itu kurang lebih sekitar 1 tahun lamanya. 1 tahun lewat, kemudian
udah nggak ada rasa takut waktu itu ya, udah biasa aja di rumah itu. Cuman karena usahanya itu nggak jalan gitu ya, akhirnya terpaksa bisnis sablonan atau printer bikin stiker kayak gitu, itu pun nggak diterusin. Dan akhirnya teman-temannya kan pada kabur ya, maksudnya pada nyari pekerjaan lain, sama Mas Iqbal pun juga, dan ya ninggalin rumah itu. Duit dari masnya bayaran itu lumayan bisa dipakai buat modal lagi. Ya, itu aja cerita dari Mas Iqbal. Mungkin ceritanya enggak terlalu panjang, tapi semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semua. Terima kasih Mas Iqbal di Purwokerto sana atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak atas pesanannya. Yang belum sempat memesan, ditunggu orderannya, dan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Sekali lagi terima kasih banyak, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tunggu apa lagi? Unduh Ream sekarang juga di App Store dan Play Store. Mulai berbagi kebahagiaan dengan teman-temanmu. Connect, share, and gift.